Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Makassar menyorot pengangkatan Laskar Pelangi atau pegawai non-ASN lingkup pemerintah Kota Makassar. Hal ini disampaikan anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar, Fasrudin Rusli, dalam agenda pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Kota Makassar. Fasrudin mempertanyakan alasan Pemkot Makassar melakukan perekrutan Laskar Pelangi, padahal ada larangan dari pemerintah pusat untuk menghentikan perekrutan tenaga non-ASN. Perekrutan non-ASN dengan jumlah ribuan dinilai sangat memberatkan belanja pegawai, padahal pemerintah telah mewanti-wanti porsi belanja pegawai maksimal 30%. Pertanyaan legislator P3 tersebut langsung dijawab oleh Kepala Inspektorat Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti. Eka menjelaskan pada 2023 lalu pemerintah pusat meminta agar non-ASN harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Artinya ada ruang yang diberikan pemerintah pusat untuk melakukan penataan secara optimal hingga akhir 2024. Dari hasil monitoring yang dilakukan inspektorat, ada rekomendasi yang diberikan, karena itu dilakukanlah penataan dengan merumahkan para honorer. Pemberhentian 3.734 honorer dilakukan pada Juni lalu. Artinya, mereka tidak lagi mendapat gaji dari Pemkot Makassar terhitung sejak mereka putus kontrak. Di sisi lain, Pemkot Makassar juga berupaya maksimal untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Maka dibuatlah skema pengadaan jasa lainnya perorangan atau PJLP. Honorer yang putus kontrak bisa diselamatkan melalui kebijakan PJLP. Saya kan dokter, saya masih S1, S2. Jadi saya maksud mereka, kenapa tidak ada pantauan dari inspektorat dari penerimaan Laskar Pelangi di 2021 akhir. Ini kan sebenarnya 2021-22. Ini kan sebenarnya sudah ada penerimaan gelombang pertama untuk P3K, sehingga inspektorat bisa mengambil alih stok dari PKD untuk penerimaan Laskar Pelangi yang baru untuk memenuhi kebutuhan 3.000 ini. Sebenarnya ini sudah tidak bisa diterima Laskar Pelangi untuk memenuhi kebutuhan yang 3.000 yang kedua ini, karena ini sudah ada juga beban APBD kita untuk membiayai Laskar Pelangi ini. Jadi saya tidak salahkan juga Ibu Eka, hanya pantauan ASN harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Jadi memang ada ruang yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang ini untuk dilakukan penataan ASN secara optimal sampai dengan Desember 2024. Tetapi kondisi faktualnya adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia belum selesai melakukan penataan non-ASN ini sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut dinyatakan bahwa sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 20, pemerintah daerah tidak dibolehkan melakukan pengangkatan pegawai lainnya selain formasi ASN sebagaimana amanah undang-undang ini. Sehingga seluruh pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Makassar melakukan penataan non-ASN, dan akhirnya di awal Januari 2025 pemerintah Kota Makassar beserta pemerintah daerah lainnya diberikan warning oleh pemerintah pusat mempertanyakan bagaimana hasil dari penataan non-ASN yang sudah dilakukan, baik dari Kemenpan maupun dari Kemendagri. Surat edaran terkait ini berulang lagi di Februari 2025, sehingga pemerintah Kota Makassar seperti halnya pemerintah daerah lainnya tentu setelah diberikan ruang yang cukup untuk Pemda melakukan penataan non-ASN, inspektorat daerah selaku aktif aparat pengawas intern pemerintah tentu harus masuk melakukan monitoring melihat sejauh mana penataan ini sudah dilakukan. Jadi kami sudah melakukan monitoring dari mulai bulan per bulan bagaimana amanah yang memang diwajibkan oleh pemerintah. Walaupun kita sadari bersama pemerintah secara keseluruhan pun belum bisa
menyelesaikan permasalahan non ASN ini. Seperti Bapak anggota Dewan yang terhormat menyatakan tadi, telah menerima R2 dan R3 itu murni adalah kewenangan pusat yang belum bisa diberikan solusinya sampai saat ini. Ya. Jadi izin kami melakukan monitoring di Februari, kemudian ada rekomendasi yang kami berikan dan dilakukanlah penataan oleh pemerintah daerah yang salah satu langkah yang dilakukannya adalah melakukan perumahan pemberhentian teman-teman yang sudah tidak dapat dianggarkan gajinya mulai per bulan Juni kemarin. Jadi izin melaporkan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, kami dan pemerintah kota tentu berusaha semaksimal mungkin bagaimana menyelesaikan, mencari solusi dari permasalahan ini secara tentu semaksimal mungkin ideal dan semaksimal mungkin ada kebijaksanaan di dalamnya. Terkait solusi yang bisa kami tawarkan, tentu kami tidak mempunyai ruang di luar ruang regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kami sudah memulai melakukan perekrutan melalui penyediaan jasa perseorangan lainnya. Itu adalah usaha paling optimal yang pemerintah Kota Makassar bisa lakukan. Dan izin menyampaikan, sebenarnya langkah penataan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar ini bisa saya katakan sebagai langkah penataan yang paling soft yang kami bisa lakukan. Kami tidak melakukan penataan langsung serta-merta, dilakukan dengan begitu banyak pertimbangan, koordinasi ke kementerian dan baik Kemendagri, Kemenpan RB, dan memang ini adalah langkah yang tidak bisa lagi kami mundur. Jadi ini bukan terkait ada temuan atau tidak ada temuan, tapi sudah mencapai batas waktu yang diamanahkan oleh undang-undang. Kami sudah harus melakukan penataan semaksimal mungkin. Izin mungkin seperti itu Bapak anggota Dewan. Ada sebuah presentasi tapi sesuai khusus terhubung. Jadi saya dengan Pak Jaka dari kemarin melihat konsistensi, karena nanti kalau ini sudah jadi orang lihat siapa yang baca, yang baca apa poin, misalnya mulai dari visi misi kita tidak ganggu. Isinya itu memang dalam rencana sering terbalik-balik, tapi yang terbalik itu bisa kalimat terumum. Karena kami tentu melakukan pengawasan berdasarkan evidence, berdasarkan dokumen-dokumen SK yang kami temukan. Kemudian terkait kenapa baru di 2025 yang pertama, mungkin saya coba kasih ke. Mungkin tadi terlalu bahasa pengawasan, bahasa hari-hari aja. Jadi kalau bahasa pengawasan mungkin ya agak jadi ketika 2023 terbit Undang-Undang 20 menyatakan bahwa Pemda boleh melakukan penataan sampai Desember 2024. Sehingga teman-teman pemerintah kota dalam hal ini manajemen BKD, kemudian pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan ASN tentu melakukan penataan tersebut. Kami dari Inspektorat melakukan pengawasan, izin melaporkan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, melakukan pengawasan berdasarkan PKPT yang terbit setiap tahunnya berdasarkan Permendagri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.